Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha semuanya. Okay, good morning everyone. Good morning everybody. How are you today? Baik, anak soleh dan soleha, like usual, before we start our lesson today, let's say basmalah all together. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, anak soleh dan soleha, we continue our lesson today, but before that, tapi sebelumnya, I would like to review, start mau mengulang pembelajaran our material last week ya, tentang materi kita minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan toys ya, atau jenis-jenis permainan. In your book, di dalam buku kita itu Ustadz berikan 10 kosakata. I will given you 10 vocabularies ya, sudah Ustadz berikan 10 kosakata yang berhubungan dengan toys atau permainan. Ada yang masih ingat anak soleh dan soleha? Ya, ada yang mau bisa bantu Ustadz? Siapa yang masih ingat kira-kira ada 10 kosakata yang Ustadz berikan kemarin pada minggu kemarin tentang permainan ya? Ada yang masih ingat? Misal Felis, ada yang tahu? Yang masih ingat apa anak soleh? Ayo, masih ingat nggak? Kemarin kan Ustadz suruh menghafal, tetapi tidak disetorkan sama Ustadz Pendi 10 kosakata yang berhubungan dengan toys atau permainan yang ada di buku kita. Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Tentang 10 kosakata yang berhubungan dengan toys atau permainan. Ayo, anak soleh, siapa yang masih ingat? Adik Rafa masih ingat? Ayo, bantu Ustadz. Ada yang masih ingat yang Ustadz berikan kemarin 10 kosakata? 10 kosakata yang Ustadz berikan kemarin ya. Ustadz akan lihat ke sini nggak ya? Lihat nggak ya? Anak soleh lihat nggak di papan tulisnya? Lihat ya. Ada 10 kosakata yang Ustadz berikan kemarin ya. 10 kosakata atau vocabularies ya, yang Ustadz berikan kemarin ya, tentang toys ya. Apa itu toys anak soleh? Iya, toys itu permainan. Nah, ada 10 kata yang Ustadz berikan kemarin tentang permainan. 1, siapa masih ingat? Doll. Iya, doll. What is doll? Apa itu doll? Boneka. Boneka. Oke, boneka. Kemudian apa lagi anak soleh? Toy car. Apa toy car? Mobil mainan ya. Kelihatan nggak tulisan Ustadz? Mobil mainan ya. Kemudian yang ketiga apa lagi anak soleh? Apa? Apa? Ya, apa lagi? Yo-yo ya. Apa itu yo-yo? Ya, kemudian apa lagi anak soleh nomor 4? Apa? Lego blocks. Thank you so much. Lego blocks. Apa itu Lego block? Blok Lego ya, Lego. Kemudian apa lagi? Action figure ya, good job. Masih ingat berarti? Ya, action figure. Atau apa nama bahasa Indonesianya? Selanjutnya apa? Selanjutnya? Skateboard. Apa itu skateboard bahasa Indonesianya? Apa? Papan luncur ya. Kemudian apa lagi anak soleh? 7. Bike ya. What is bike? Apa itu bike? Sepeda. Oke. Selanjutnya nomor 8. Apa?
Ada kite. Masih ingat kite apa kite itu? Layangan. Ya. Kemudian apa lagi nomor 9? Bal. Thank you. Bal. Apa itu? Bola. Terakhir apa terakhir, Soleh? Terakhir apa terakhir? The last? Doll, toy car, yoyo, Lego block, action figure, skateboard, bike, kite, ball. Satu lagi? One more, one more. Iya, spin top ya. Spin top. Apa spin top itu? Gasing ya. Gasing. Oke, nah Soleh. Ini pelajaran kita pada minggu kemarin ya, atau tentang permainan atau toys. Nah, today, hari ini kita akan belajar pada halaman 135. Open your book page 135 ya, halaman 135. Hari ini kita akan belajar tentang satu kata dalam bahasa Inggris. Ya, ada di halaman 135 yaitu tentang host ya. Tentang apa Nah Soleh? Tentang host. What is the meaning of host? Apa sih artinya host itu? Host ini dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan artinya kita menanyakan punya siapa benda itu ya. Punya siapa benda tersebut. Misal ya, host ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bisa berarti punya siapa ya, atau milik siapa ya. Milik siapa ya. Perhatikan anak soleh supaya tidak miss ya, atau anak soleh paham apa yang Ustaz jelaskan. Host ini, kata host ini biasanya selalu diikuti dengan kata benda ya. Kata benda. Bendanya apa saja? Bendanya yang kita sebutkan tadi, yang 10 tadi. 10 kosakata yang kita sebutkan tadi ya. Itu termasuk benda. Nah, sekarang bagaimana cara kita menanyakan? Coba di halaman 135 ada katanya whose skateboard is this ya. Whose skateboard is this? Punya siapakah papan luncur ini ya? Punya siapa papan luncur ini ya? Coba pertanyaannya kita tulis whose ya skateboard is this? Is this? Nah, lihat pertanyaannya Nah Soleh. Kata whose ini diikuti kata benda skateboard ya. Punya siapa papan luncur ini? Punya siapa papan luncur ini? To answer this question, untuk menjawab pertanyaan ini, makanya Nah Soleh harus lihat siapa punya skateboard ini. Kalau di buku jawabannya apa? Bisa kita jawab it is Donna. Ya, oke anak soleh perhatikan ke sini. Bagaimana cara penulisannya? Bagaimana cara penulisannya Donna? Kemarin Ustaz sudah singgung. Ada nama orang dan diikuti tanda koma di atas dan ada huruf S. Apa artinya kemarin? Apa artinya kemarin? Ada nama orang kemudian ada huruf S di ujungnya. Apa namanya? Iya, kepunyaan atau kepemilikan. Lihat dia bertanya, whose skateboard is this? Punya siapakah papan luncur ini? Jawablah, it is Donat. Letakkan huruf S-nya. Donas, kita tuliskan skateboardnya ya. Ini kepunyaan. Nah, ini jawabnya. Ini adalah kepunyaannya si Dona. Apa yang menunjukkan kepunyaan? Lihat ini kepunyaannya. Nah, ada nama orang, kemudian ada huruf S. Ya, di sebelahnya ada huruf S. Ini menunjukkan bahwa itu adalah kepunyaan atau kepemilikan. Kepemilikan siapa? Kepemilikan skateboard ini. Punya siapa? Kembali ke pertanyaannya, punya siapakah papan luncur ini? Maka dijawab papan luncur itu adalah punya si Dona, ya. Apa yang menunjukkan punya si Dona? Ini yang menunjukkan ini ada huruf S dan ada koma di atasnya, ya. Dona skateboard, ya, artinya itu adalah papan luncurnya si Dona, ya. Anak soleh, kemudian lanjut pertanyaan kedua, whose action figure is, ya. Nanti Ustaz akan jelaskan lagi ya, bagaimana cara penggunaan is dan are-nya. Nah,
Lihat pertanyaan yang kedua, nah soleh. Pertanyaan yang kedua di sana ada pertanyaan katanya whose action figure. Anak soleh perhatikan, ini ada perubahan ya. Ada R, ya ada R, ada this. This-nya berubah. Perhatikan, perhatikan Ustadz ya. Dia berubah sekarang. Tadi this-nya seperti ini, ya. Berubah. Tadi ada this seperti ini, ada this yang seperti ini. Kenapa demikian? Sini anak soleh Ustadz akan jelaskan. Kenapa demikian? This ini, yang this ini digunakan hanya satu benda, ya, untuk satu bendanya, untuk satu benda atau tunggal, ya, untuk satu benda atau tunggal. Kemudian kalau this yang ini bendanya banyak, lebih dari satu, ya, bendanya banyak atau lebih dari satu, bendanya banyak atau lebih dari satu. Lihatnya, whose action figure, ada huruf S di ujungnya yang menunjukkan bahwa action figure-nya itu lebih dari satu. Oke, kalau hubungan lebih dari satu, maka dia pakai this yang ini, ya, karena bendanya lebih dari satu. Kalau bendanya hanya satu, dia pakai this yang ini, ya. Dan kata this ini, this yang ini, itu selalu diikuti is, ya, this is, ya. Karena bendanya hanya satu. Kalau yang ini, kalau this yang kedua, ini selalu diikuti kata R, yang menunjukkan bahwa benda itu banyak atau lebih dari satu. Ya. Lihat, perhatikan. Nanti masuk pertanyaannya. This is, ya. This is, selalu dia diikuti dengan is, kata this. Kenapa dia menunjukkan benda itu satu? Kemudian this yang kedua, this R, menunjukkan benda itu banyak, maka to be-nya jadi R, ya. R itu menunjukkan bahwa bendanya itu lebih dari satu. Nah, this is a book, contohnya ya. Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah buku. Mana yang menunjukkan dia satu? Ini dia menunjukkan satu, dan ini juga dia menunjukkan satu buah buku. Tapi kalau yang ini, this are, kita tidak bisa tuliskan di sini ya. Tidak bisa, karena itu hanya untuk sebuah. Maka di sini kita tulis the book. Booknya jangan lupa letakkan huruf S di ujungnya. Kenapa? Books itu menunjukkan bahwa benda itu lebih dari satu. These are the books, ya. Itu adalah buku, ini adalah buku, ya. Oke, nah soleh, lihat, perhatikan. Ada book, ada books, ya. Ada book, ada books. Kalau yang ini bukunya hanya satu, kalau yang ini bukunya lebih dari satu, ya. Paham tidak anak soleh? Paham? Ustadz ulangi, Ustadz pelan-pelan, kita pelan-pelan saja. This is, ya. Kalau this yang ini selalu dia diikuti is, ya. Kenapa demikian? Karena dia hanya menceritakan atau menyebutkan satu benda saja. Hanya satu yang dia sebutkan. Tetapi kalau this yang ini, ya, kalau this yang ini diikuti R, dia tidak boleh atau haram hukumnya dia pakai is. Tidak ada kalimat bahasa Inggris yang seperti ini ya, this is. Ini salah, ya. Atau kalimat seperti ini haram hukumnya kita pakai yang ini. Ya, artinya tidak boleh kita pakai yang itu. Kemudian ini misalnya this ini kita ganti R. Boleh tidak kira-kira? Tidak boleh, ini juga tidak boleh. Aturannya kalau dia this dia pakai is, itu aturannya, ya. Itu sudah aturannya. Kalau this yang ini dia pakai R, ya. Paham? Paham. Nah, kemudian untuk bendanya anak soleh, kalau pakai this is, ini booknya atau bendanya tidak usah letakkan huruf S. Kenapa? Dia hanya satu. Yang ini letakkan S di sininya. Karena dia menunjukkan bendanya lebih dari satu, ya. Paham? Paham tidak? Kalau tidak paham, Ustaz jelasin lagi. Ada lagi setelah ini kita akan belajar tentang that dan those, ya. Kita bahas hari ini tentang whose, this, that, those. Yang kita bahas hari ini yang pertama tentang whose, ya. Whose ini artinya punya siapa?
Punya siapa? Kemudian tentang this yang ini. Ini artinya untuk benda satu. Benda tunggal ya. Kemudian this yang ini untuk jamak atau bendanya lebih dari satu. Kemudian ada lagi that ya. That ini untuk benda satu, untuk tunggal. Kemudian ada lagi those ya. Those ini untuk jamak. Ini aja yang kita bahas hari ini. Hanya 4 kata ini. Tetapi anak soleh harus teliti kapan kita menggunakannya. Ya, kapan kita menggunakannya. Kalau those ini dia artinya sama. That sama those ini artinya sama. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya. That dan those artinya itu. Yang ini juga this dan this ini artinya ini. Ya. Ini artinya, yang ini artinya ini. Ya. Yang that dan those ini artinya itu. Ya. Tapi penggunaannya berbeda. Kapan kita menggunakannya itu tergantung benda apa. Berapa banyak benda yang kita mau sebutkan. Ya. Tergantung benda yang mau kita sebutkan. Coba anak soleh buka bukunya sekarang halaman 136. 136, lihat bukunya 136. Anak soleh lihat gambar di sana. Ada gambar? Ada. Ada gambar ya. Oke, kita namain dulu. Orang yang ada di buku itu kita namain dulu. Supaya kita jawabnya enak. Kita namain dulu. Ya. Oke. Yang pegang yoyo itu siapa yang pegang yoyo? Yang pegang yoyo siapa? Lihat di buku ada juga tuh di halaman pertama tuh, di sini ada anak soleh. Yang di sini ada. Nah, kok saya macet ya? Macet gak Tat ya? Macet kan? Gak jalan. Lihat, anak soleh lihat buku Ustadz nggak? Nah, ada di buku sini ya, di sebelah sini ada nama-namanya. Oke, Ustadz sebutkan. Yang pegang yoyo tadi siapa? Seta. Tulis di atasnya nak, Seta. Namanya Seta. Tulis. Yang pegang yoyo itu namanya Seta. Tulis di atasnya boleh, di bawahnya boleh, atau di bajunya juga boleh. Seta. Tulis. Yang pakai skateboard warna yellow siapa? Dona, silakan tulis namanya Dona. Yang pegang dolls, siapa yang pegang dolls? Tidak tahu. Tidak tahu, kita namain. Kalau tidak tahu, kita namain Aisyah. Yang pegang dolls Aisyah. Yang pegang dolls Aisyah, tulis namanya Aisyah. Ada. Yang ini apa? Bersepeda, siapa bersepeda? Maylin, silakan tulis Maylin ya, Maylin. Yang pegang ball, siapa pegang ball? Bola? Made, orang Bali ini. Ya. Yang pegang Iron Man sama Batman siapa? Siapa nak? Kalau nggak tahu kita namain, namanya Fatona. Tulis Fatona yang pegang Batman. Fatona. Yang pegang Iron Man ada namanya tidak? Tigor ya, Tigor. Tigor yang pegang kite ya, layang-layang ya, Tigor. Yang pegang layang-layang siapa? Tigor, silakan tulis Tigor. Yang nomor Lego Blocks Nurul. Kemudian yang pegang Iron Man siapa? Fatona. Ya, tulis Fatona. Kita tulis Fatona aja. Fatona. Ya, Fatona. Sudah? Oke, sekarang Ustadz tanyakan sekarang. Jawab di nomor 1 tuh ada gambar. Nomor 1, silakan anak soleh jawab kira-kira seperti apa jawabnya. Usah betul ya.
Oke, nomor 1. Pertanyaan nomor 1 dijawab anak soleh. Nomor 1. Who skateboard? Malaysia. Ya. Who skateboard is this? Punya siapa itu? Skateboardnya? Punya siapa skateboard? Skateboardnya punya siapa anak soleh? Tadi udah kita tulis namanya. Anak soleh dan soleha dengar suara Ustaz? Dengar? Oke. Siapa yang punya skateboard? Dona. Berarti jawabannya it is Dona. Letakkan huruf atasnya koma, kemudian tulis Dona skateboard, ya. Oke. Nomor 1. Nomor 2. Whose yoyo is this? Punya siapa yoyonya? Whose yoyo is yoyonya Seta, berarti jawabannya it is. Nomor 2. Whose yoyo is this? Punya siapa yoyonya? It is Seta. Setas. Yoyo, apa nak? Lihat anak soleh, ya, itu Setas yoyo, ya, itu adalah yoyonya si Seta, ya. Nomor 2 sudah, nomor 3. Whose doll are this? Whose doll are this? Punya siapakah boneka-bonekanya? Putus ya tadi ya. Iya. Whose doll are this? Punya siapa? Dollnya? Iya, Aisyah ya, nomor 3. Nomor 3 itu bonekanya punya si Aisyah. Nomor 3. Nomor 3, whose doll are this? Jangan lupa ya anak soleh, tulisannya harus jelas. Jawabannya adalah bisa dijawab these are Aisyah doll. Ya. Oke. Sekarang Ustadz tanya nomor 4, anak soleh tulis ya. Nomor 4. Sudah nomor 3 sudah belum? Have you finished number 3? Let's continue number 4. Kita lanjut nomor 4. Finish. Whose ball is this? Punya siapa ballnya? Made ya. Berarti jawabannya it is Made's ball ya. Itu adalah bolanya si Made. Number 5. Number 5. Continue number 5. Whose kite is this? Punya siapakah layangan ini? Tigor. Ya, it is Tigor's kite. Anak soleh jangan lupa cara penulisannya. It is Tigor. Nama Tigor kemudian Tigor apa nak? Tigor kite ya. Ini adalah layangannya si Tigor. Number 6. Nomor 6. Whose Iron Man is this? Punya siapa Iron Man-nya? Iya, jawabannya seperti apa? It is Fatonas Iron Man. Ya, it is Fatonas Iron Man. Ya, it is Fatona
Iron Man. Apa itu Iron Man? Pahlawan. Bahasa Indonesianya apa Iron Man? Iron itu besi ya. Iron besi, man itu laki-laki. Berarti besi laki-laki atau laki-laki besi, ya. Baik. Apa nak? Kayak Batman ya. Kalau Batman itu manusia kelelawar. Kalau Spiderman manusia laba-laba, ya. Oke, number 7, nomor 7. Whose bike is this? Punya siapakah bike-nya? Maylin. How to answer? Bagaimana cara jawabnya? Bagaimana cara jawabnya? Iya, jangan lupa letakkan S ya. It is Maylin's bike. It is Maylin's bike, ya. Itu adalah sepedanya Maylin. Jangan lupa letakkan huruf S di akhir namanya. Di akhir nama orang yang memiliki benda itu. Nomor 7. Nah, nomor 8. The last number. Nomor terakhir, number 8. Ya. Whose Lego block are this? Punya siapa Lego blocknya? Jawabnya seperti apa? Jawabnya? Bagaimana jawabnya yang benar? It's Nurul. It is Nurul Lego. This is atau this are? These are Nurul Lego block. Yes, good job. This are ya. Kenapa this are, anak soleh? Iya, Lego blocknya itu banyak. Lego blocknya banyak, karena itu dia pakai these are Nurul Lego blocks ya. Jangan lupa di nama Nurulnya letakkan huruf S. These are Nurul Lego blocks ya. Oke, sudah? Sudah anak soleh? Paham tidak? Ada pertanyaan? Any question so far? Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Any question so far? Anak soleh dan soleha? Before we continue, sebelum kita lanjut, if you have any question, please raise your hand and ask your question. Dan tanyakan apa pertanyaannya, silakan. Adik Rapa paham? Paham. Thank you so much. Felis paham? Paham. Oh, Mary, thank you so much. Siapa lagi? Nadine? Do you understand? Yes. Oke, thank you. Terus Laura, how about you? Do you understand? Bahasa Indonesia layangan tadi apa toh? Kite, layangan itu kite. Kite, ya. Kite itu layangan. Kalau layangannya banyak berarti harus tambah S ya. Kalau yang ini kite-nya hanya satu layangan, kalau layangannya banyak kita tambahin aja huruf S di ujungnya. Kite ya. Kite. Artinya apa? Dia layangannya itu banyak. Apa yang menunjukkan layangan itu banyak ini? Ada huruf S-nya tuh. Ada huruf S-nya. Ya. Oke. Erzin, how about you? Do you understand? Yes. Are you sure? Yakin? Paham? Oke. Kalau paham, Ustadz mau bertanya kepada anak soleh. Wow. Ya, Ustadz mau bertanya kepada anak soleh. 8. Ya. Saya mau bertanya kepada anak soleh dan soleha hari ini ya, yang sudah paham. Apa arti kata whose tadi? Siapa? Apa? Siapa? Punya siapa atau? Whose itu artinya apa? Anak soleh, punya siapa atau milik siapa? Whose dalam bahasa Indonesia kita artikan punya siapa atau milik siapa, ya. Punya siapa atau milik siapa, ya. Oke, Adik Rapa, Ustadz mau bertanya sama Adik Rapa. Adik Rapa dengar suara Ustadz? Ya. Apa beda this is sama this are? This is digunakan hanya untuk
Ya. This is tadi bundanya hanya Satu benda. satu benda. Ada Rapa bisa kasih contoh? Yang this is? This is my mother. This is? This is a book. This is apa anak soleh? Nggak dengar Ustaz? This is? This book. This is book. This is books atau book? Books. Kenapa book salah? Karena itu bukan satu. Iya. Kalau these are gimana Dek Rapa bunyi kalimatnya? These are the books ya. Booksnya letakkan huruf S ya. Apa arti kata this itu Dek Rapa? Apa arti kata this? Hah? Ini arti kata this ini apa? This ini? Apa artinya this? Ya, ini artinya ini. Ya, terima kasih Dek Rapa. Berarti menyimak dengan baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz mau tanyakan kepada ini siapa namanya? Zapani Audrik. Dengar suara Ustaz Zapani? Zapani dengar suara Ustaz? Zabani Audrik, do you hear me? I will ask you some questions. Do you hear me? Dengar tidak suara Ustaz? Are you listening to me? Sedang mendengar Ustaz atau tidak? Oke, pindah kalau nggak dengar. Lanjut ke Pelis. Dengar suara Ustaz Pelis? Mati ya tadi. Pakai wifi ya? Bentar ya. Oke, lanjut kita yang tidak dengar tadi. Anggun. Dengar suara Ustaz Anggun? Anggun Pramudia dengar suara Ustaz? Anggun, assalamualaikum. Anggun, assalamualaikum. Karena sinyal putus Nata. Iya, sinyalnya nggak bagus ini nak. Ini pun gelap semua, nggak kelihatan mukanya. Nggak ada yang kelihatan, videonya nggak ada yang kelihatan. Hanya ada berapa orang itu pun macet. Nah, mati semua. Ya, kelihatan. Anggun dengar suara Ustaz Anggun? Halo, assalamualaikum Anggun. Assalamualaikum Anggun. Zikra dengar suara Ustaz? Assalamualaikum. Zikra dengar suara Ustaz Bendi? Assalamualaikum. Dengar suara Ustaz Bendi enggak? Benar. Ustaz, ini sebentar ya, Kak. Oke. Sinyalnya jelek bener ya? Aduh. Nggak kelihatan. Hitam semua. MCTV aja yang kelihatan. Ini banyak yang pakai juga sebelah, pakai semua. Ini pakai wifi ya? Pakai wifi? Hah? Dari kabel mana ya? Anak soleh dan soleha, assalamualaikum. Masih dengar suara Ustaz Bendi gak?
Anak soleh dan soleha masih dengar suara Ustaz Pendi? Assalamualaikum everyone. Do you hear me? Nadine dengar suara Ustaz? Ataya dengar suara Ustaz Pendi? Ataya dengar suara Ustaz Pendi enggak? Cek. Ataya dengar suara Ustaz Pendi? Abid dengar suara Ustaz Pendi? Nadine dengar suara Ustaz Pendi? Yelsa dengar suara Ustaz Pendi enggak? Ada yang dengar suara Ustaz Pendi enggak? Ya, mohon maaf ya nak ya, ini sinyalnya lagi gangguan Sebentar ya, mudah-mudahan nanti sinyalnya baik. Kita lanjutkan. Adik Rafa masih ada? Hello. Good morning everyone. Good morning everybody. Ustadz Pendi menanyakan kepada anak soleh gimana? Iya, dengar suara Ustadz Pendi enggak? Oke. Ya, oke. Jelas tidak suaranya? Jelas. Oke, Ustadz mau bertanya sekarang kepada si Zabani Audrik. Dengar enggak suara Ustadz? Ya. Zabani dengar suara Ustadz? Nayara dengan Ustadz Pendi? Oke, Ustadz mau bertanya kepada Nayara. Jawab ya Nayara ya. Tadi Ustadz jelaskan bahwasanya penggunaan dari this dan this, kemudian that ada those ya. Nah, apa bedanya penggunaan that dan those tadi? Nayara? This, that, dan those ya. Apa artinya apa itu Nayara? Apa artinya that itu Nayara? That dan those itu apa artinya tadi? That sama those ini apa artinya? Artinya dalam bahasa Indonesia apa? Itu ya. That dan those ini artinya itu. Nah, kapan kita menggunakan that dan kapan kita menggunakan those? That ini Ustaz jelaskan lagi selalu diikuti dengan to be is ya. That is sama dengan this tadi. Kalau yang ini, kalau yang those ini dia diikuti to be are. Kenapa? Yang ini untuk satu benda ya, untuk satu benda. Kalau yang ini untuk yang lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Ustaz ulangi lagi. This dan this itu artinya ini. Kalau this is itu artinya menunjukkan bahwa benda itu satu. Kalau this are menunjukkan benda itu lebih dari satu. Begitupun that dan those. That dan those itu artinya sama, itu ya. Tetapi untuk penggunaannya that untuk satu benda, those untuk benda yang lebih dari satu ya. Dan whose itu artinya milik siapa atau punya siapa ya. Baik, anak soleh, masih dengar suara Ustaz Pendi? Oke, lanjut. Coba buka bukunya sekarang halaman 146. Coba buka buku halaman 146. Halaman 146 ya. Di sini ada paragraf ya. Ada paragraf
yang masih kosong. Nah, bagaimana menjawabnya? Untuk menjawab halaman 146, you have to open your book page 144 until 145 ya. Halaman 144 sampai dengan 145. Untuk menjawab halaman 146, anak soleh harus membuka buku halaman 144 dan 145. Di sana ada semua jawabnya, ya. Jawabannya ada semua di sana. Do you understand? Oke, silakan anak soleh jawab. Coba jawab. Nanti kita cek sama-sama jawabannya. Benar atau salah. Jawabannya ada di halaman 144 dan 145. Berdasarkan checklistnya yang dikasih tanda centang, ya. Oke, paham? Silakan anak soleh jawab. Coba nanti kita cek. Ustadz kasih waktu 10 menit untuk menjawab. After that we check the answer all together. Kita cek jawabannya secara bersama-sama. Start dari ini 40. 5, iya 144 dan 145. Oh, 144-nya pinjam HP dulu, butuh scan. Apa? Butuh apa? Iya, soundnya sudah. Yang halaman 139 itu soundnya sudah ada, tapi berhubung ini laptopnya nggak bisa digunakan sama Ustadz Pendi yang di kelas Ustadz Pendi, maka kita lewatin dulu. Nanti kita ulangi lagi di minggu depan ya. Coba halaman 146 mana soleh? Gimana? Sudah selesai jawabnya? Belum salah. Kerjain 140 tak lagi di scan-nya. Anak soleh 141 nanti aja dulu, 146 dulu. 141-nya nanti kita jawab sama-sama juga. Nanti tapi karena filenya tidak ada, jadi kita jawab halaman 146 dulu anak soleh. Nanti kita ulangi lagi minggu belakang atau minggu selanjutnya kita akan lanjutkan di sebelumnya. Ya, sekarang kita fokuskan di halaman 146 dulu. You have to finish 146 ya. To answer it, you open your book page 144 until 145 ya, halaman 145. Finish? Oke, 10 minutes I will give you. 10 menit waktunya untuk menjawab. Nanti kita cek jawabannya kira-kira benar atau salah. Oke, 10 menit, 10 menit, silakan. Apa anak soleh? 146 dulu. Iya, 146 aja dulu. Ya Allah. Ustaz, saya sudah. Oke. Saya udah. Oke. Tadi mana? Oke, finish. Belum. Oke, 5 menit, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Oke. 5 menit left, 5 menit lagi. Tersisa 5 menit. Angel. Kelihatan. Foto kami kirim sama kami, Bun ya. Kirim sama kami nanti fotonya. Finish? Belum dikit lagi tak? Oke, 2 menit left, 2 menit lagi. Ini. Finish?
Oke, kalau finish silakan pegang pensilnya, kita cek jawabannya benar atau salah. Ya. Finish? Oke, if you finish, let's start to check. Kita akan mengecek jawabannya secara bersama-sama. Be honest student. Jadi siswa yang jujur. If you wrong, please give wrong. Ya, salahkan kalau salah dan benarkan kalau yang benar ya. Be honest student. Jadilah siswa yang jujur. Anak soleh ya. Oke. Nomor 1. Ustaz akan bacakan ya. Ustaz akan bacakan jawabannya dan paragrafnya sekaligus. Are you ready? Salah disilang ya, Tat. Iya, yang salah disilangkan, yang benar ditanda checklistkan ya. Oke, are you ready? Oke. Ustaz akan jawab dan bacakan sekaligus. Hello, I am Seta. I like playing with my toys with my friends. We have different toys, but we like to play with them together. This is my bike, ya. This is my bike, ya. It is nice, isn't it? Ya. These are Donna's spin top. Nomor 2, spin top. Donna's spin tops. Ya. These are Donna's spin top. They are red and blue. They are red and blue. Salah, Tat, salah. This one is Mades Yoyo. Nomor 3, Yoyo. This one Mades Yoyo. Nomor 3, Yoyo. Betul. That is Tigor. Tigor apa Tigor? Tigor skateboard. Ya, Tigor skateboard. He like to ride it at the playground. Those are Nurul Lego blocks. Lego blocks. Those are Nurul Lego blocks. Ya. And that one is Maylin doll. Terakhir doll. We like our toys. Ya. Oke. Ustaz ulangi lagi. Nomor 1, bike. Number 1, bike. Number 2, spin top. Number 3, yo-yo. Number 4, skateboard. Number 5, Lego blocks. Number 6, doll. Oke, Ustaz ulangi sekali lagi. Silakan dicek. Nomor 1 jawabannya bike. Nomor 2 jawabannya spin top. Nomor 3 jawabannya yo-yo. Nomor 4 jawabannya skateboard. Nomor 5 jawabannya Lego blocks. Nomor 6 jawabannya doll. Ya. Finish? Oke. Ada yang salah jawabannya? Salah 1, nomor 2. Sama, nomor 2, Tat. Oke, salah 1 nilainya 80. Silakan anak soleh kasih nilai di atasnya. Kalau benar nilainya 100. Ya. Ya. Apa nak? Kebalik. Nomor 1 di checklist nggak? Ya, di checklist. Yang benar semua kasih nilai 100 ya. Di nomor 5 tadi. Nah, aku coret. Yang benar semua kasih nilai 100. Ustaz, harus 180. Yang salah 1 kasih nilai 85. Oke. Saya benar semua. Kalau salah 2, Ustaz. Salah 2 kasih nilai 80. Ustaz, pensil saya mana? Salah semua kasih nilai 0. Ustaz, 85 contoh salah 1. Ya, salah 1 85, salah 2 80. Salah semua 0. Salah 3 kasih nilai 70. Kalau salah 6, Ustaz. 0. Salah 5. 0. Kalau salah semua 0. 0. Salah 5 kasih nilai 20. Wih,
ya kan 20 nilainya. Itu udah ada bonus-bonusnya 20 itu. Aturannya Tat. Seharusnya 15. Itu Tat 5 Tat. Langsung 0 lah Tat. Kan benar 1 kalau salah 5. Nggak apa-apa. Ya, oke finish. Oke finish anak soleh. Beneran Tat. Ayo masuk. Anak soleh semuanya sudah selesai dinilai semua jawabannya. Oke, kalau sudah selesai, ada pertanyaan? Any question so far? Enggak. Oh ya, ada jam 9 Tat. Ya, oke anak soleh. Hasilnya tadi anak soleh, tolong difotoin kirim sama Ustadz Pendi ya. Guna siapa Tat? Yang halaman 146 tadi anak soleh fotoin nilainya, kemudian kirim sama Ustadz Pendi ya. Iya, Tat. Kirim. Itu apa lagi dipinjam Tat? Iya. Nggak apa-apa, nanti malam juga nggak apa-apa, malam juga nggak apa-apa. Yang jelas hasilnya difotoin, kemudian kasih nama, kirim sama Ustadz Pendi ya. Ya Tat. Oke. Any question, ada pertanyaan hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini bahasa Inggrisnya. Any question so far? Ada pertanyaan? Okay, if there is no question, I think enough for today. Nasoleh dan Soleha, I'm very nice, I'm very happy today because I will meet you, everyone, and I'm very happy to meet you all. And I'm so sorry for I have so many mistakes. And finally, before we close our lesson today, let's say hamdalah all together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, finally I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you on next week anak soleh. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan kita ulangan. Ya. Ulangan minggu depan. Bab 5 dan bab 6 kita akan ulangan. Soalnya pilihan ganda dan soalnya bentuknya lewat Google Form ya, Google Form. Lewat Google Form, bab 5 dan bab 6. Soalnya 25 pilihan ganda semua. Ada di buku semua anak soleh, tapi tidak boleh buka buku. Minggu depan, berarti hari Jumat kamu. Jumat berarti ya, Jumat. Oke? Salam anak soleh, cukup? I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selama ini mana? Siapa lagi, Pak? Aku main basket, Pak Sultan. Tematik ya? Main basket. Oke, ngasih selamat. Itu cuma basket. Tadi siap-siap. Ini setnya udah lebih dari 69. Ada 9 ini loh. Lewat 10 ini 5 lagi. Dan lewat 8. Aku angkat saya dulu. Mana Bunda Jali? CCTV mana? Dunia datang. Yang 142 tadi. CCTV nggak ada. Nih, mana MCTV? Keluar Ada. mungkin lagi istirahat dulu. Oh ya, minum-minum dulu ya, minum-minum santuy. Oh yes sure. Istirahat gitu ya. Untuk semuanya. Assalamualaikum. Literally kita ini Bentar. tadi dulu gitu. Oh, kalau Bunda tidak masuk gimana ya? Kita cuma nongkrong di sini nunggu sampai bertahun-tahun. Apa nggak makan-makan? Mati Nathan.
Aduh, gak mati lah. Cuman makan ciki-cikian, gak mati lah. Aduh, mau keluar rasanya. Kamera jiplak kembali. Alhan mati gitu. Gak pipis, gak BAB. Ya, Al. Pipis di celana. Ngompol. Kamu masih ngumpul. Tinggal. Pak datang. Lah, dia belum. Tadi datang bentar. Nongol bentar. Kenapa? Ninja yang lagi tidur. Yang jiplak kemarin. Lu, buku 4D-nya. Aduh, ya Allah. Bola acim. Alik. Aku dewe anti. Dengar. Tak Bun, tak dengar. Dengar Bunda. Dengar Bun. Dengar Bun. Tak dengar Bun. Dengar Bun. Oh, Dengar dah. udah gambar warna beton, tak dengar lagi. Iya, hari ini harusnya pelajaran dari Dewi. Ya, pelajaran dari Dewi, pelajaran matematik. Tapi Bunda Dewinya sedang orang tuanya sedang sakit. Kita doakan ya, kita doakan. Oh iya. Kita doakan. Bunda ambil buku SKI-nya bentar ya. Matematik. Oh, cuma beda bunda, Pak ya. Kita doakan semoga. Hanya cobaan Bunda Dewi. Habis emak kambuh, habis itu orang tua sakit. Ya Allah sama manusia ada yang tanda dikasih terus, dikasih terus, makanya ada apa-apa kita harus tetap bersyukur, tetap bahwa yang ngasih cobaan dan kesenangan itu cuma Allah ya. Jadi kita doakan supaya Bunda Dewi sehat, orang tuanya sehat ya. Bunda bantu Bunda Dewi ya. Silakan Soleh yang belum menghidupkan kameranya, Bunda mau lihat dulu. Rani, Fadil, Abid, Ayara, iya. semuanya belum hidupin. Assalamualaikum Bunda. Baik, kita langsung aja ya. Ya Allah, mencet apa? Coba jadi kayak gini. Bentar Bun, keluar sebentar ya Bunda. Silakan. Ini aja. Tadi kan dari pelajaran pending udah silakan kalian yang mau nanti Bentar, Bun, matikan bentar.
bahasa Inggris itu. Ustadz Effendi, yang bahasa Inggris mana? Yang mau jadi orang. Belum. Sudah. Halaman berapa, Bun? Enggak ngecek, Bun. Pertanggungjawaban sama Allah. Kalau nulis yang baik, berkata yang baik, ya. Apalagi misalnya bawa nama orang tua, nggak boleh bercanda yang berdusta. Ya. Oke. Semuanya silakan gunakan. Makanya orang ngomong ini, ya, internet dan fasilitasnya itu gadget itu seperti dua mata pedang. Ya, satu sisi tajam, satu sisi enggak. Begitu tinggal gimana kamu mau memanfaatkannya. Oke, anak soleh. Ada ini dari Bunda Dewi. Hari ini kita akan belajar Halaman 35. ya. Oh, ini ya? Subhanallah. Pakai mic juga. Kamu suka dalam foto ini. Buka bukunya halaman 35. Halaman 35. Gimana nih WA webnya nggak? Bunda Nurul. Iya. Berapa, Bun? Halaman Bunda Nurul. iya kan? Bunda tulis chat ya. Bunda tulis chat ya. Bunda Nurul yang matematik siapa, Bun? Sebenarnya Jadi sepedanya agak jelas, Bun. Suaranya agak itu sinyal agak jelek. iya, sabar ya. Halaman 35. Halaman 35. 30? 35. Oh iya. Itu kok nggak bisa ya? Yang keunikan daerah tempat tinggalku. Udah, Bun. Udah ketemu. Di sini Bang Ami, kamu kalau mau nulis gimana jadinya? Kalau mau ngetik gimana? Oh, langsung dari sini ya. Bunda. Ya, Nak. Ini belajar, kamu belajar.
tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6, tema 7, tema 1000, tema 1 triliun, tema 1 miliar, tema 1 triliun, gol. Temanya 6 atau enggak? Bentar. Ngantuk, lama banget. Mia Adida Zahra. Zahra nggak pernah ngecetak bola. Mana? Lihat. Kelihatan nggak ya papan tulisnya ini? Hah? Kelihatan ya? Dia apa ya? Hani? Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nak soleh? Alhamdulillah, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Baik anak soleh, silahkan kalian buka bukunya halaman 35. Hari ini kita akan mempelajari tema apa? Tema 8, subtema 2 tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia ya. Indonesia pertama, ya, kita akan mempelajari ya, menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Untuk sebelumnya, Bunda mau nanya dulu, siapa yang tahu apa sih cerita fiksi itu? Silahkan, anak salah. Cerita hayalan. Yang tidak benar-benar dengan kenal. Subhanallah. Oke, pinter semua ya. Cerita fiksi, kadang dengan mudahnya kita ngomong. Iya. Ya, terima kasih ya. Cerita fiksi bisa kita sebut dengan cerita bohongan atau cerita khayalan yang dikarang atau dibuat oleh seorang pengarang ya. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang tokoh atau pemain ya, tokoh atau pemain yang terlibat dalam sebuah cerita. Nah, sekarang akan Bunda ajarkan ya, berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu berdasarkan sifatnya, tokoh itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu tokoh apa? Protagonis dan antagonis. Yang pertama protagonis. Yang kedua antagonis. Pinter. Yang ketiga tritagonis. Boleh ditambah dalam buku karena di buku tidak ada. Silakan anak soleh tambah ya. Misal juga dalam video pembelajaran Bunda Dewi belum ada, silahkan ditambahi. Tritagonis. Ada yang tahu apa pengertian antagonis? Silahkan semua anak soleh hidupkan kameranya ya. Anak soleh hidupkan semua kameranya. Ya, tokoh yang baik. Karakter baik atau karakter yang mendukung karakter dalam. Ya. Jadi silakan digaris bawahi di bukunya halaman 35. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama itu tokoh yang namanya sering disebut dan sering diceritakan dalam cerita ya. Anak soleh ya.
Tokoh protagonis atau tokoh utama. Kalau kita ngomongnya awamnya kita ngomong protagonis itu tokoh yang baik, orang yang baik ya, yang punya sifat baik. Kalau dalam cerita bawang merah bawang putih ya, dalam dongeng bawang merah bawang putih, nah bawang putihnya jadi tokoh protagonis ya, yang jadi tokoh protagonis yang punya sifat baik dan namanya atau tokohnya sering diceritakan yaitu bawang putih. Paham Ana Soleh? Paham. Bunda lanjutkan ya. Yang ketiga itu apa, Bun? Apa nak? Itu apa? Ya nomor 3. Nanti ya kita satu-satu jelasinnya ya. Yang kedua antagonis. Antagonis apa Nak Soleh? Jahat. Jahat. Apalagi yang identik dengan antagonis? Jadi penentang tokoh utama. Iya ya. Pengertian dari antagonis ya, sifat atau tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang dari tokoh protagonis atau tokoh utama. Ya, Nak Soleh ya. Kalau kita ngomongnya tokoh jahat, ya tokoh jahat, tokoh yang selalu menentang dari sifat protagonis tokoh pertama. Itu kembali lagi ke bawang merah bawang putih. Ya, dalam cerita itu yang menjadi tokoh antagonis itu bawang merahnya ya. Paham Ana Soleh ya? Paham? Paham. Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan, Nak? Ada pertanyaan? Tidak, pertanyaannya apa? Oh, nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Tritagonis. Ini ya, tokoh penengah. Ya, tokoh penengah ya. Jadi atau tokoh pembantu. Ya, jadi pemeran tritagonis atau tokoh pembantu ini biasanya menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Ya. Begitu, dia perannya hanya sebagai pembantu atau penengah. Pasti di dalam sebuah cerita fiksi atau di sinetron-sinetron yang kalian tonton, pasti ada yang bertindak sebagai pemain tritagonis. Ya, Nak Soleh ya. Bunda mau nanya sama Laura Darin. Laura Darin, kamu sekarang lagi seneng atau lagi putus? Ya, kita lagi Laura ya, lagi seneng nonton atau lagi baca cerita fiksi apa? Laura? Sinyalnya, Bunda. Iya Nak ya, maaf ya Nak ya. Gak jelas Bunda, gambar apa tuh Bunda? Sinyalnya, Bunda. Iya maaf ya sinyalnya, sabar ya. Ini yang Bun kami ini Bun. Apa Nak? Ang data Bun kami ini bukan WiFi. Oh Walaupun iya. pakai WiFi masih ngelek-ngelek tuh lah sinyal. Oh iya, sabar ya Nak ya, sabar. Alhamdulillah malah di luar sana nggak ada sebagian sekolah jangankan Nak Zoom kayak kita ya. Dia nggak dikasih rezeki sama Allah untuk zoom-zooman kayak gini ya. Oke, kita lanjutkan Anak Soleh ya. Jadi berdasarkan sifatnya, tokoh itu dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya, ada pertanyaan sampai sini Anak Soleh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Nak? Enggak, Bunda. Kita lanjutkan. Oke, sekarang Anak Soleh buka bukunya halaman 36 ya. Halaman 36. Permanen ya, Bu? Amat, Bu. Ya, kita lanjutkan. Silahkan Anak Soleh buka bukunya halaman 36. Ya, kita selanjutnya akan belajar muatan IPA. Tadi bahasa Indonesia, sekarang IPA ya. Kita akan belajar
menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Bunda nanya sama Fayat. Fayat, apa ya gaya itu ya? Gaya itu apa nak ya? Gaya adalah dorongan atau tarikan ya. Bagus sekali ya. Benar katanya Rafa. Ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan terhadap suatu benda. Ya, ada banyak pengaruh ya. Ada banyak pengaruh gaya terhadap suatu benda ya. Jadi benda kalau dikasih gaya pasti akan mengalami perubahan ya. Yang pertama ini pengaruh gaya. Tulisannya kelihatan nggak nak? Kelihatan nggak tulisannya? Nggak kelihatan. Ya kelihatan Bun. Ya, pengaruh boleh dicatat ya, boleh dicatat Bunda ringkaskan. Pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, ya siapkan alat tulisnya. Yang pertama, ambil pensil dulu Bunda. ya silakan. Jadi suatu, Ambil buku bentar. oh iya ya Bunda tunggu ya. Silahkan buka buku tulis tematiknya. Beres? Sudah nak? Udah Bun. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita belajar pengaruh gaya. Jika suatu benda diberi gaya ya, diberi gaya pasti akan mengalami sebuah perubahan. Nih, yang pertama, ada yang tahu apa pengaruh gaya terhadap suatu benda? Ayunan sampul akan berhenti ketika menyentuh tanah. Ada lagi, ada jawaban yang lain? Awan membaca sawah dapat Ya. Ya, jadi belum tahu ya. Belum tahu. Oke, yang pertama, pengaruh gaya terhadap suatu benda ya. Yang pertama, gaya dapat mengubah apa nak? Di buku tulis. Ya, di buku tulis ya. Ya, gaya dapat merubah benda diam menjadi benda bergerak. Ya. Yang pertama, jadi ya, pengaruh gaya yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa nak Soleh? Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan contoh dari benda diam kemudian diberi gaya menjadi bergerak. Contohnya apa? TV kalau diangkat akan berpindah tempat. Ya suatu benda yang diangkat berpindah tempat. Kemudian Didorong. ya bisa jadi. Contohnya ya, contohnya gerobak ya, mendorong gerobak. Mendorong gerobak. Tadinya gerobak itu diam, dalam posisi diam karena diberi gaya berupa dorongan atau tarikan sehingga gerobak yang diam tadi menjadi bergerak. Ya, paham Anak Soleh? Paham ya? Yang kedua, pengaruh gaya yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Apa contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh? Benda yang tadinya bergerak, kemudian diam. Ada yang bisa kasih contoh? Rafa? Apa Rafa? Benda bergerak kemudian menjadi diam. Bisa nak Rafa kasih contoh? Saya Bun. Ya, boleh, silahkan. Kursi yang dirapikan. Kursi yang dirapikan. Kursi emang bisa bergerak-gerak ya. Contohnya ya,
Contohnya lagi. Ya, didorong. Sepeda ya, sepeda yang melaju. Sepeda dihentikan. Sepeda yang berjalan sendiri. Ya. Dikendarai setan. Udah ya, kita kembali ke pelajaran ya. Contohnya benda bergerak jadi diam. Tadinya sepeda itu melaju kencang. Kemudian kita beri gaya. Gaya tepatnya itu gaya gesek ya. Ya, gaya gesek. Direm, sepeda itu direm, langsung set, langsung dia berhenti. Ya, berarti sepeda itu sudah mendapat gaya. Iya, Nak. Apa, Nak? Sebentar ya. Ya, boleh. Ya. Contohnya tadi sepeda yang melaju dengan kencang kemudian diberi gaya. Ya. Apa, Nak? Kemudian sepeda itu direm. Kalau kita direm, ketika kita ngerem itu kita sedang memberi. Tulis benda apa ya, benda nulis. Kalau kamu paham nggak apa-apa ya. Buku tematik itu nah yang Iya. apa yang buku tulis itu lah dicari-cari. Ya sudah nggak apa-apa ya. Mungkin. Ya perhatikan ya Nak ya. Contoh benda bergerak menjadi diam tadi sepeda. Kemudian pengaruh gaya selanjutnya. Gaya dapat mengubah kecepatan benda. Mengubah kecepatan benda. Contohnya apa, Nak? Benda yang tadi cepat jadi lambat, yang lambat jadi cepat. Contohnya apa? Apa ya, beri contoh Nadine? Nadine lagi permisi ya. Anggun. Depan sepeda yang didorong. Ya, sepeda yang didorong. Tadinya dia dengan kecepatan normal, tapi karena diberi gaya dorongan, akhirnya sepeda itu melaju dengan kencang ya. Itu tadi contoh. Kemudian gerobak yang tadinya didorong dengan kecepatan normal, kemudian ditambah lagi kecepatannya, ya, akhirnya dia melaju dengan cepat. Itu tadi ya maksud dari gaya dapat mengubah kecepatan benda. Ada yang mau contohkan yang lain, Anak Soleh? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Paham belum? Paham belum, Nak? Kedengeran gak suara Bunda Nak Soleh? Oke, yang nggak jelas, Bun. kedengeran tapi nggak jelas ya. Jelas. Selanjutnya yang keempat, pengaruh gaya yang keempat adalah gaya bisa mengubah arah benda. Arah benda, ya. Arah benda. Contohnya apa gaya dapat mengubah arah benda? Pernah main tenis? Pernah main tenis? Pernah. Nah, kalau kamu main tenis, ya kalau kamu main tenis untuk mengecoh lawan atau ini main sepak bola, ya supaya bola itu bisa masuk ke gawang tanpa mengenai penjaga gawang, nggak bisa ditangkap oleh penjaga gawang. Didorong pakai tendangan maut. Ya, ditendang pakai tendangan super ya. Tendangan maut ya. Jadi ditendang dengan cara mengubah arah yang tidak mungkin ditangkap oleh penjaga gawang. Ya, jadi ketika kalian menendang bola ke gawang supaya masuk, itu kalian sedang memberi gaya terhadap bola. Ya. Paham? Paham, Anak Soleh? Selanjutnya yang kelima. Yang kelima ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Bentuk benda dapat berubah ketika suatu benda tersebut diberi gaya. Ada yang tahu contohnya? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa, Nak? Ada yang mau contohkan? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Ihsan Setiawan. Apa, Nak? Apa
gaya terhadap suatu benda, ya. Benda itu bisa berubah bentuk jika dikenai gaya. Contohnya apa? Berubah bentuk ya Bun. Iya, contohnya apa Nak Soleh? Es yang dibanting. Es yang dibanting. Ya, tadinya esnya bentuk. Ya, yang paling mudah. Yang dijatuhkan. Ya, yang paling mudah plastisin. Kalian sering main plastisin? Plastisin tadi kan bentuknya cuma kotak gitu ya. Tapi kita bisa bentuk dan kita tekan ya, kita dengan saat kita menekan berarti kita sedang memberi gaya ya. Kita tekan, plastisin itu bisa berubah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Oh ya, Play-Doh. Kemudian tanah liat. Kalau zaman Bunda dulu adanya tanah liat, nggak ada Play-Doh, plastisin ya. Semuanya dari alam. Jadi itu contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Ada yang mau ditanyakan anak soleh? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam gaya. Ada yang tahu macam-macam gaya? Apa macam-macam gaya? Tari. Ya. Gaya orang. Gaya lompat. Gaya Gaya magnet apa? bergaya karena gaya asal. Gaya gesek. Gaya gesek. Bagus, apa lagi? Gaya angkat. Gaya angkat. Gaya otot. Baik ya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Betul, apa lagi? Gaya gravitasi bumi. Ya, gaya gravitasi bumi. Dijawab. Oh, Gaya upload aduh ya Allah dan dijawab. ya, oke anak bunda pinter-pinter semua ya. Oke, akan bunda jelaskan. Jadi gaya itu dibedakan menjadi dua nak. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya yang akan beroperasi atau bekerja jika gaya tersebut mendapat sentuhan atau rangsangan. Ya, yang pertama, gaya sentuh ini adalah contohnya gaya otot. Ada yang tahu gaya otot itu apa? Gaya otot. Ada yang tahu gaya otot itu apa? Ya, gaya yang ditimbulkan gaya tangan. Emangnya ototmu cuma ada di tangan, ya? Jadi ya, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan dari otot ya. Saat kita mendorong, mengangkat, menarik, itu contoh gaya otot. Ya, yang selanjutnya adalah gaya pegas. Ada yang tahu apa itu gaya pegas? Oh, dulu nggak tahu, sekarang lupa. Gaya pegas. Gaya pegas apa gaya pegas, nak? Gaya pegas itu gayanya yang mirip dengan gaya lompatan. Hah? Gayanya mirip dengan gaya apa? Gaya patok kok. Apa itu? Nggak ngerti bunda ya. Jadi gaya pegas itu adalah gaya yang ditimbulkan dari benda-benda yang sifatnya elastis. Ya, gaya yang sifatnya elastis. Contohnya kalian kalau di apa nak? Bola basket. Oh ya, bola basket. Bola basket itu gaya otot ya. Minat. Bunda bola basket. Ya, kalau gaya pegas itu contohnya kalian main panahan itu nah. Kalian main panahan, jadi panahan itu menggunakan dua gaya, gaya otot dan gaya pegas atau gaya yang ditimbulkan oleh benda yang elastis ya. Contohnya kalian juga di buku kalian halaman 41. Itu ada orang anak lagi lompat-lompat di apa namanya nak? Halaman Trampolin. Nah, ya trampolin apa trompolin itu ya. Nah, itu termasuk Mainan anak bayi, tapi ada juga yang mainan anak besar. ya mainan. Trampolinnya. Bukannya mainan ini ya. Ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ya apalagi contoh gaya pegas? Ya benar, tadi trampolin yang kalian lompat-lompat yang suka main di mall-mall itu contoh gaya pegas ya.
Ya, itu kan trampolin. Ya, itu contoh dari gaya pegas. Selanjutnya, gaya gesek. Ada yang bisa nyontohkan? Apa itu gaya gesek contohnya? Apa nah contoh dari gaya gesek? Coba Fadil Muhammad. Percikan api. Hah? Gaya gesek. Ya, kita lagi berjalan kaki. Terus apa lagi? Gaya gesek ini adalah gaya yang ditimbulkan karena sentuhan dua benda. Ya, karena gesekan atau sentuhan dua benda. Contohnya saat kita berjalan, ya, saat kita berjalan itu terjadi gaya gesek, ya. Oh iya kan dia Iya, ada gesekan antara alas kaki kalian dengan permukaan jalan. Namutan gasing ya, Bun. Ya. Kemudian sepeda itu ban sepeda juga termasuk contoh dari gaya gesek, ya. Kalau nggak ada gaya gesek, kalian kepleset-pleset jalannya, ya. Lanjut, ada pertanyaan Anak Soleh? Tidak. Lanjut ya. Yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya yang dirangsang bukan karena sentuhan. Itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Apa gaya magnet? Apa gaya magnet, Nak? Ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan apa itu gaya magnet? Hah? Menempel? Gaya magnet menempel? Ada juga yang punya pendapat lain? Ya, gaya magnet ya gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Contohnya apa, Nak Soleh? Contohnya apa? Contohnya magnet yang menarik benda-benda logam, ya. Magnet yang menarik benda-benda logam, contohnya magnet bisa narik paku, itu ya. Itu contoh dari gaya magnet. Yang kedua, contoh gaya tak sentuh yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik, ada yang bisa menyebutkan contoh dari gaya listrik? Apa Nak contoh gaya listrik, Nak? Mudah loh, ini ada di lingkungan sekitar kalian. Menghidupkan saklar lampu. Ya, menghidupkan saklar lampu. Ngecas HP. Ya, ngecas HP. Ya, itu semuanya bersumber dari gaya listrik. Terus yang terakhir, gaya yang kalian sebutkan tadi, gaya gravitasi. Apa itu? Gravitasi contoh. Gaya. Jatuh dari papan. Ya, gaya gravitasi adalah gaya. Orang yang turun itu pakai parasut. Ya, orang turun pakai parasut. Apa ini BTS? BTS. Ya, jadi gaya gravitasi. Gembar BTS apa nih? Ikram. Oke, Anak Soleh perhatikan Bunda. Anak Soleh perhatikan Bunda ya. Jadi gaya gravitasi atau gaya tarik bumi contohnya yang kalian sebutkan tadi. Pohon ya yang berbuah, buahnya akan jatuh ke arah tanah, bukan melayang di udara, itu karena adanya gaya gravitasi. Ya, Nak Soleh ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada soal nggak, Bunda? Ya, nanti soalnya Pertanyaannya. ke Bunda Jeli ya. Oke, Anak Soleh. Soal apa? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bunda cukupkan sampai di sini ya. Untuk tugasnya silahkan ditunggu di grupnya ya. Kalau dikirim sama bundanya, kerjakan ya. Oke, Anak Soleh, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran lewat Zoom. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat. Dapat kita simpulkan ya. Sebelum Bunda tutup, kita simpulkan dulu. Berdasarkan sifatnya, ya,
tokoh itu dibagi menjadi 3, protagonis atau peran utama atau yang bersifat baik, kemudian antagonis, penentang pemeran protagonis, yang ketiga adalah tritagonis atau penengah atau pembantu. Kemudian yang kedua tadi, pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Kemudian gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang selanjutnya, macam-macam gaya. Gaya dibagi menjadi 2, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, ya gaya yang beroperasi karena mendapat sentuhan. Contohnya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Kemudian gaya tak sentuh, contohnya gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Oke anak soleh, cukup ya? Cukup. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak soleh keluar dari Zoom. Ya. Oke, dadah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Sudah bang? Sinyalnya kurang mendukung. Mana Bunda Jelina Bunda?